anak-anak, selamat datang di video pembelajaran Ibu kali ini yang akan membahas tentang menggambar penyelesaian program linear 2 variabel, kemudian menentukan nilai optimum, yaitu minimum dan maksimum dari masalah konseptual, yang nantinya Ananda diharapkan mampu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Konsep persamaan dan sistem persamaan linear 2 variabel telah Ananda pelajari sebelumnya. Namun, dalam ketidaksamaan, prinsip persamaan linear 2 variabel dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ketidaksamaan linear 2 variabel. Nah, sebelumnya Ananda telah mengetahui bagaimana sistem ketidaksamaan linear 2 variabel tersebut. Nah, masih ingatkah Anda tentang contoh dari sistem persamaan linear 2 variabel tersebut? Ya, mari kita contohkan. Misalnya, contohnya 2x tambah 3y besar sama dari 6. Kemudian 5x tambah 2y besar sama dari 7. Kemudian x itu besar sama 0, y besar sama dari 0. Nah, kira-kira bagaimana cara penyelesaian dari sistem persamaan atau tidaksamaan linear 2 variabel ini? Ya, caranya yaitunya dengan mencari nilai x dan nilai y, dan mencari titik potong dari sumbu x dan sumbu y dari persamaan ini. Persamaan, anggaplah kita persamaan 1. Kemudian mencari nilai x dan y dari persamaan ini. Misalnya kita persamaan 2. Tahukah Ananda, program linear merupakan salah satu matematika terapan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, misalnya saja membantu pemimpin perusahaan ataupun pedagang dalam menentukan keputusan manajerial. Misalnya saja Ibu contohkan, Ananda mengetahui profesi pedagang. Ya, tentunya Ananda pernah melihat orang berdagang, bukan? Ya, kemudian menurut Ananda, kira-kira strategi apa yang digunakan pedagang agar sukses dalam berdagang? Nah, pedagang pasti menginginkan keuntungan yang maksimum. Namun, sebelum melakukan transaksi atau melakukan berdagang, pasti mereka melakukan perhitungan yang matang agar memperoleh keuntungan yang maksimum. Nah, untuk itu di sini program linear dapat membantu para pedagang atau pemimpin pengusaha tersebut untuk misalnya meminimumkan kerugian yang mungkin terjadi, memperoleh keuntungan maksimum, ataupun meminimumkan biaya produksi mereka. Dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari Ananda, banyak sekali kita menemukan penerapan program linear ini. Salah satunya Ibu contohkan, misalnya saja Pak Alex adalah seorang pedagang. Namun dia akan berdagang 2 menu, misalnya chicken double dan chicken double. Namun modal dari kedua tersebut adalah 6.300.000, sedangkan chicken double dan chicken double itu adalah 18.000 dan 14.000. Dan dijual chicken double dijual dengan harga 24.000, kemudian chicken double dijual dengan harga 18.000. Dan dalam satu hari kedua menu tersebut terjual sebanyak 400 porsi. Nah, kemudian yang ditanya, berapa keuntungan Pak Alex dalam berdagang? Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Alex terhadap
merupakan salah satu contoh dari penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya Ananda mengetahui strategi apa yang digunakan Pak Alex dalam menentukan keuntungan maksimum dan strategi yang digunakan untuk menguntungkan Pak Alex. Perhatikan masalah yang diberikan ini. Coba Ananda cermati dan Ananda baca. Nah, untuk mempermudahnya, mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, kira-kira berapa penghasilan yang diperoleh Pak Alex selama 1 hari? Kira-kira berapa juga yang diperoleh Pak Alex selama 1 bulan? Kemudian bagaimana strategi Pak Alex untuk memperoleh nilai maksimum? Jika Ananda masih bingung, mari kita selesaikan bersama-sama dan supaya Ananda ngerti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kira-kira setelah Ananda membaca dan mencermati permasalahan ini, apa yang bisa Ananda lakukan? Dan apa yang harus kita temukan dalam masalah ini? Ya, kita akan menentukan laba maksimum dari Pak Alex. Kemudian, coba sebelum Ananda perhatikan kata-kata ini. Modal untuk setiap porsi chicken double adalah 18.000. Kemudian untuk chicken double adalah 14.000. Kemudian modal dari kedua menu adalah 63.000. 6.300. Nah, kira-kira dari kata-kata ini apa yang harus Anda temukan? Ya, yaitu modal dari kedua menu. Kemudian sekarang coba Anda perhatikan lagi kata-kata yang berada di soal, yaitunya harga jual dari sustainable adalah 4.000. Kemudian harga dari chicken label yaitu 18.000. Dan yang kedua adalah 400 porsi. Nah, apa jawaban yang harus Anda temukan dalam permasalahan ini? Ya, di sini terdapat jumlah maksimal dari kedua menu yang terjual, kemudian modal dari kedua menu tersebut. Nah, kira-kira bagaimana hubungan ekspresi matematika dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam soal ini? Nah, untuk menjawabnya, coba Anda pikirkan pertanyaan Ibu berikutnya. Bagaimana cara kita menentukan model matematika dari permasalahan ini? Ya, betul sekali. Kita harus memisalkan program linear ini ke dalam variabel. Nah, apakah variabel yang kita gunakan satu untuk mewakili chicken double dan chicken double, atau harus lebih dari satu? Ya, kita harus memisalkan variabel tersebut dengan variabel yang berbeda. Nah, kita misalkan saja X itu kita misalkan variabel X sama dengan global. Kemudian Y kita misalkan dengan chicken double. Nah, sekarang coba perhatikan di dalam soal ini. Apa hubungan antara X dan Y, yaitunya chicken double dan chicken double. Sekarang di dalam soal katanya setiap
hari kedua menu terjual 400 porsi. Jadi kedua menu itu adalah chicken double dan chicken double. Ini berarti X ditambah Y. Nah, karena di sini paling banyak terjual 400 porsi, maka ketidaksamaannya akan kita gunakan yaitu besar sama 400. Dan ini yang kita anggap adalah persamaan pertama. Kemudian coba dilihat modal untuk setiap porsi yaitu 18.000 untuk sirloin double, dan untuk chicken double yaitu 14.000 per porsi. Sedangkan modal untuk chicken double dan sirloin double ini adalah 6.300.000. Ini berarti tadi kita memisalkan sirloin double adalah X, maka 18.000 X ditambah 14.000 Y. Kita lihat di sini anggaran menu untuk kedua itu adalah 6.300.000, berarti tanda ketidaksamaannya itu besar sama 6.300.000. Dan ini bisa kita sederhanakan menjadi 18Y tambah 18 X ditambah 14Y besar sama dari 6.300. Ini adalah persamaan kedua. Karena X mewakili sirloin double, kemudian Y mewakili chicken double, maka X dan Y ini adalah tidak mungkin bilangan negatif dan pasti bilangan real, sehingga X itu besar sama dari 0 dan Y itu besar sama dari 0. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini agar lebih mudah? Bagaimana? Ya, kita membuat tabel atau diagram tentang hubungan dari menu yang tersedia, harga yang terjual dan menu yang ada. Mari kita, setelah kita mendapatkan model matematikanya, mari kita bikin dalam bentuk tabel. X, Y. Di sini yang terjual, modal, harga jual. Nah, di sini yang terjual itunya X dan Y sebanyak 400, maka di sini 1, di sini 400. Kemudian modal dari X itu chicken double yaitu 18.000, dan tadi kita sederhanakan, berarti kita bikin aja di sini 18, kemudian 14 yaitu sebanyak 600. Kemudian harga jualnya yaitu 24.000 dan 18.000. 24.000 untuk sirloin double, kemudian 18.000 untuk chicken double. Nah, ini kita bisa sederhanakan yaitu 24 dan 18. Nah, sampai di sini apakah Anda paham? Ya, alhamdulillah Anda paham. Kemudian
langkah selanjutnya yaitu menentukan mana yang akan kita cari fungsi tujuan dan fungsi objektif. Sebelumnya, Ibu jelaskan program linear ini terdapat dua yang akan kita tentukan, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif, yaitu fungsi atau fungsi tujuan. Fungsi kendala yaitu batasan-batasan yang harus dipenuhi, sedangkan fungsi objektif atau fungsi tujuan itu adalah fungsi kendala yang akan dioptimumkan, baik itu diminimumkan ataupun dimaksimumkan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira yang mana dari fungsi kendala dan fungsi optimum dari tabel ini? Bagaimana? Ya, fungsi kendalanya yaitu X ditambah Y besar sama dari 4.400, kemudian 18 X ditambah 14Y bisa sama dari 6.300. Kemudian ini adalah karena tadi X besar sama dari 0, Y besar sama dari 0, Y besar sama dari 0, ini merupakan fungsi kendala. Sedangkan tujuan kita tadi adalah mencari laba maksimum dari harga jualnya itu 24.000 untuk chicken double dan 18.000 untuk chicken double, sehingga fungsi objektifnya 24X ditambah 18Y. Setelah kita membuat model matematika dari permasalahan ini, kemudian menentukan fungsi kendala dan fungsi objektifnya, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan kita tempuh, yang akan kita lakukan untuk mendapatkan nilai maksimum dari permasalahan ini? Untuk menjawabnya, sekarang coba Anda ingat kembali tentang persamaan garis lurus yang telah Anda pelajari sebelumnya. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan garis lurus tersebut? Ya, betul sekali, kita harus menentukan titik potong terhadap terhadap sumbu X dan sumbu Y dari kedua persamaan tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan ketidaksamaan linear dua variabel ini. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan ketidaksamaan linear dua variabel ini? Apa yang harus kita cari? Ya, kita harus membuat dia menjadi persamaan garis lurus, yaitu membentuknya misalnya AX tambah B sama dengan C, dan mencari titik potong dari persamaan tersebut. Sekarang mari kita bikin. Nah, sekarang X ditambah Y besar sama dari 400. Kita bikin ke dalam persamaan garis lurus, yaitu X ditambah Y sama dengan 400. Kemudian kita mencari titik potongnya. Misalnya X-nya, ini X-nya, ini Y-nya. Jika X-nya sama dengan 0, berarti Y
Jadi X, Y-nya sama dengan 0,400. Kemudian sini X, Y-nya sama dengan 400,0. Itu adalah untuk persamaan persamaan. Kemudian sekarang kita masuk kepada persamaan kedua, yaitu 18X ditambah 14Y sama dengan besar sama dari 6.670. Kemudian 18X ditambah 14Y sama dengan 6. Jadi X, Y, ini X, Y. Jika kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu adalah 450. Dan koordinat X, Y-nya yaitu 0,450. Kemudian jika kita misalkan Y-nya yang sama dengan 0, maka X-nya itu 400. Kemudian titik koordinatnya yaitu 400,0. Nah, sekarang coba untuk menghemat beban tulis kita pindahkan ini terlebih dahulu, yaitu titiknya itu 0,400, 400,0. Setelah kita menentukan titik potong dan titik pojok dari permasalahan tadi, sekarang apa langkah selanjutnya yang kita tempuh untuk menggambarkan hasil penyelesaiannya? Ya, bagus sekali, itu dengan menggambarnya pada koordinat. Sekarang mari kita gambarkan. Ini 400 misalnya. Ini 400, ini 450, 450. Sekarang mari kita dudukin di dalam koordinat 0,450. X-nya 0, 450, berarti titiknya di sini. Kemudian 400,0, berarti X-nya 400,0. Kemudian 0,400, kemudian 400,0, kemudian 400,0. Sekarang mari kita hubungkan, yaitu 0,450 dengan 400,0. Kemudian 0,400 dengan 400,0. Nah, untuk mengetahui hasil dari arsirannya, kira-kira bagaimana cara kita untuk mengetahui yang mana hasil dari penyelesaian ini? Ya, kita harus menentukannya dengan titik 0,0. Jika hasil persamaan menyentuh berada pada titik 0,0, berarti daerah penyelesaiannya adalah yang berada pada titik 0,0 tersebut. Sekarang mari kita uji. Misalnya
untuk persamaan, misalnya untuk persamaan X tambah Y besar sama dari 400. Kita misalkan kita uji dengan titik 0,0, yaitu X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Otomatis 0 besar dari 400. Apakah 0 besar dari 400? Ya, tentunya ya. Berarti persamaan ini memenuhi, sehingga arsirannya itu adalah yang berada pada titik 0,0. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kedua. Persamaan kedua yakni 18X tambah 14Y besar sama dari 1600. Nah, seperti dengan yang di atas tadi, yaitu dengan misalkan X dan Y-nya itu 0, maka 0 besar sama dari 1600. Dan ini juga memenuhi. Nah, kira-kira menurut Ananda bagaimana cara kita menyelesaikan dan mempermudah sehingga memperjelas yang mana hasil dari arsiran yang kita telah bikin tadi? Ya, karena memenuhi dan karena titik 0,0 besar dari 400 dan juga besar dari 6.300, maka yang hasilnya yang perlu kita arsir yaitu yang berada pada titik 0,0 tersebut. Maaf karena gambarnya salah, karena hasil dari penjumlahan tadi salah, yaitu di sininya seharusnya 350, jadi 350, ini juga 350,0. Nah, maka di sininya juga kita bikin 350. Mari kita ulang kembali, bikin gambar koordinatnya. Nah, tadi 0,450 ini, kemudian 350,0 ini, mari kita hubungkan langsung. Nah, kemudian 0,400 di sini dan 400,0 di sini, dan kita hubungkan langsung. Nah, jadi inilah titik potongnya. Dan tadi kita telah mencari bahwa yang memenuhi adalah arsiran yang berada pada titik 0,0, sehingga arsirannya adalah yang berada pada titik 0,0. Sehingga untuk persamaan X tambah Y bisa sama dari 400, yaitu arsirannya sini. Kemudian yang untuk 18X tambah 14Y besar sama dari 630, intinya ini. Maka coba kita lihat yang memenuhi, yang paling sering kena arsiran, yaitu bidang ini. Sekarang mari kita hapus agar lebih terlihat jelas mana yang merupakan hasil penyelesaiannya. Nah, kita telah mengetahui titik 0,4. Kita telah mengetahui titik pojoknya. Sekarang kita ingin mencari titik potong dari ini, karena kita harus mengetahui semua titik dari hasil penyelesaian ini. Nah, kita misalkan saja ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Sampai di sini ada yang tidak paham anak-anak? Ya, mari kita lanjutkan. Nah, kira-kira untuk melanjutkan ini, penyelesaian ini, apa langkah yang akan kita lakukan
di sini ibu akan menerangkan bahwa untuk menentukan nilai optimum, baik itu minimum maupun optimum dari dari program linear, kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode garis selidik dan metode titik pojok. Namun ibu akan menjelaskan tentang metode titik pojok dalam penyelesaian masalah ini. Sekarang coba Anda perhatikan titik A, B, C, D. Nah, sekarang kita tulis di papan tulis. Nah, yaitunya titik A 0,0, kemudian titik B yaitunya 350,0, kemudian titik C yang akan kita cari karena belum diketahui, kemudian titik D yaitunya 0,14. Kemudian langkah selanjutnya yaitu bagaimana? Apakah kita harus perlu mencari titik C untuk menentukannya? Ya, kita perlu menentukan titik C. Nah, berapa kira-kira? Bagaimana cara mencarinya? Ya, betul sekali, yaitu dengan mensubstitusikan atau mengeliminasikannya. Ya, tadi kita peroleh ini dari persamaan berapa? 18X ditambah 14Y sama dengan 6.000. Kemudian ini kita dapat dari tadi X tambah Y sama dengan 400. Kemudian kita substitusikan nilai ini dengan nilai ini. Ya, mari kita coba. 18X ditambah 14Y sama dengan 1000. Kemudian X ditambah Y 100. Nah, sama-sama kita kali 1 nih kali 18 menjadi 18 X ditambah 14Y dengan 6.300. Kemudian 18X ditambah 18Y sama dengan, coba kita kalikan, 0,2372. Sekarang kita kurangkan, maka dapatnya min 4Y sama dengan 9.000, sehingga Y nya kita peroleh 225. Sehingga kita peroleh Y nya itu 225. Kemudian kita harus mencari nilai X nya. Sekarang kita substitusikan nilai Y yang kita peroleh tadi, yaitu X sama 225 sama dengan 400, sehingga X sama dengan 175. Nah, sehingga bisa kita tulis di sini yaitunya 175,225. Nah, sekarang apa langkah selanjutnya yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil maksimum dari soal tadi? Setelah kita mendapatkan nilai A, B, C, dan D-nya, kira-kira apa? Nah, ya, kita memasukkan nilai titik pojok ini A, B, C, D ini dengan fungsi tujuan dari soal tadi. Ya, fungsi objektif kita yaitunya atau fungsi tujuan kita yaitunya yaitu f y nya 600X ditambah 400Y. Sekarang titik ini kita masukkan ke
B-nya 350,0. Maksudnya di sini itu 600 dikali 350 ditambah 400 kali 0, dan hasilnya yaitu 2.100.000. Kemudian yang C-nya yaitu 175,225. Nah, maksudnya itu 600 dikali 175 ditambah 400 kali 225, dan kita cari hasilnya itu 1.950.000. Kemudian nilai D-nya nilai D-nya 0,400. Maksudnya 600 kali 0 ditambah 400 kali 400 hasilnya 1.600.000. Nah, kemudian coba Ananda perhatikan nilai yang kita peroleh. Nah, kira-kira bagaimana cara Ananda menentukan yang mana penyelesaian nilai yang kita cari? Ya, betul sekali, kita membandingkan nilai yang memiliki nilai maksimum. Nah, dari ini mana yang merupakan nilai maksimum? Ya, 2.100.000. Ini adalah maksimum. Jadi, berapa keuntungan yang diperoleh oleh Pak Alex selama 1 hari? Ya, itu sebanyak jadi ya 2.100.000. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai maksimum yang diperoleh Pak Alex yaitunya sebesar 2.100.000 dengan X itu sama dengan apa tadi? Secant double sama dengan 150, dan Y atau chicken double sama dengan 0. Jadi penyelesaian soal tadi itunya 2.100.000. Baiklah, Ananda semuanya, tadi kita telah membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel dan menentukan nilai optimum dari masalah konseptualnya. Apa yang dapat Ananda simpulkan tentang langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan, baik itu dengan mencari nilai maksimum atau minimumnya? Ya, betul sekali, kita harus mencari model matematikanya terlebih dahulu, kemudian menentukan grafik penyelesaiannya dari kendala-kendala yang berada di dalam soal. Ya, kemudian tadi Ibu juga telah menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam menentukan nilai optimum. Nah, apa yang dapat Ananda simpulkan tentang langkah menentukan nilai optimum dengan menggunakan titik pojok? Sekarang coba Ananda kemukakan. Gimana? Ya, yaitu caranya dengan mencari titik pojok dari persamaan, titik potong dan titik pojok dari persamaan, kemudian memasukkan titik pojok tersebut ke dalam fungsi objektif atau fungsi tujuan yang terdapat di dalam soal. Untuk tugas Ananda, untuk lebih pahamnya Ananda, sekarang Ibu beri tugas pada buku Erlangga yang Ananda pegang, kemudian pada halaman 57 nomor 2. Setelah sekian pembelajaran kita hari ini.
ini. Jadi dengan membaca